Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Apa kabar semua? Saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan segala urusannya. Yang sakit cepat sembuh, yang lagi cari kerja semoga cepat dapat kerja. Pejuang skripsi saya doakan revisinya lancar. Pejuang mahar tetap semangat, yang berharap dilamar tercapai harapannya. Yang belum dapat jodoh agar bertemu jodoh secepatnya. Yang belum subscribe semoga bisa klik tombol subscribe di bawah ini. Amin. Di tangan saya ini ada HP Oppo A16 dengan kasus seperti yang Anda lihat ya, LCD-nya pecah. Ini normal disentuh ya, namun LCD-nya pecah. Bukan LCD-nya sih, touchscreen-nya yang pecah di bagian display, tetapi di luar display itu bagian bawah itu ya retak sampai ke LCD. Jadi ini saya putuskan untuk mengganti LCD-nya langsung. Seperti biasanya, matikan dulu HP-nya, kemudian buka SIM tray-nya. Di sini saya minimalkan menggunakan blower atau hair dryer ya, karena hawa panas terhadap plastik itu. Kemudian di sini ada catnya, jadi saya gunakan alat congkel seperti ini dulu untuk mencari celah. Nanti kalau ada yang terlalu keras barulah saya menggunakan hair dryer. Setelah dapat celah, saya masukkan ini bekas tempered glass ya, plastik tempered glass, karena besi itu, alat congkel itu tajam ya, jadi bisa mengiris sisi dari plastik HP-nya. Ini saya seset terus perlahan-lahan. Hati-hati di bagian tombol power karena di situ ada fleksibel fingerprint ya, jangan asal seset ya. Di sini lem di bagian kameranya itu agak terlalu keras, dan di bagian atas tombol power itu agak keras lemnya, jadi saya panaskan menggunakan hair dryer atau heat gun. Kemudian saya lanjut seset lagi seperti ini. Setelah back cover terbuka, lanjut kita buka semua baut yang ada di penutup mesinnya. Untuk bagian kaca kameranya ini ternyata bisa dicungkil. Lanjut kita buka framenya. Ini saya cari celah dulu di bagian atas SIM tray-nya karena di situ yang mudah terangkat ya. Kemudian kita seset menggunakan plastik seperti ini. Setelah frame terangkat, hati-hati ya, jangan langsung tarik karena di sini ada fleksibel fingerprint. Jadi kita buka dulu soketnya, kemudian lanjut buka soket baterai dan soket LCD. Dan soket yang bagian tengah nggak usah dibuka karena itu adalah soket papan PCB bawah. Di sini sudah ada LCD yang baru ya, saatnya saya tes tanpa pasang dulu. Jadi rekatkan saja soketnya seperti ini. Lalu ini kita coba nyalakan. Tujuan saya ini adalah melakukan pengecekan. Ya, saya cek beberapa menit dan untuk memastikan apakah LCD-nya berfungsi normal atau tidak. Karena ini kalau tidak normal bisa diretur ya, atau dikembalikan ke penjualnya selama stiker garansinya ini atau semua aksesori yang melengket di LCD-nya dari penjual itu tidak dilepas ya. Jadi itulah tujuan saya memasang seperti ini ya. Jadi ini saya cek dulu ya. Setelah yakin semuanya berfungsi dengan normal, saya matikan HP-nya untuk melakukan
perakitan kembali dan pengeleman. Jadi ini stiker yang ada pada LCD-nya kita lepas ya. Dan ini double tape-nya juga kita lepas untuk merekatkan fleksibelnya ke bagian LCD seperti ini. Di sini saya coba buka baterainya dengan cara menarik plastik warna hijau ini seperti ini. Ini ditarik perlahan ya. Kalau agak terlalu keras itu bisa gunakan alat pencongkel. Jangan dipaksa ya, karena kalau ini salah bisa mengakibatkan kerusakan pada baterainya. Lanjut kita buka plastik yang ini untuk mengangkat fleksibel LCD-nya. Jadi seperti ini ya, saya angkat fleksibel LCD-nya. Ya, jadi solusi ini saya lepas ya, saya buang. Seperti biasa kita panaskan pinggiran LCD-nya menggunakan heat gun atau heat dryer. Ini bertujuan untuk memanaskan, kemudian jika pinggiran LCD ini panas itu akan merenggangkan lemnya dan lebih mudah kita angkat. Lalu saya coba angkat LCD-nya menggunakan teknik seperti ini. Saya gunakan alat congkel dari lubang LCD bagian belakang. Ya, jadi saya congkel setelah LCD-nya terangkat. Ini ya, jadi ini congkelnya tembus ya. Barulah kemudian saya seset menggunakan alat congkel yang lain yang lebih tipis. Ya, jadi ini sudah terangkat ya, seperti ini mudah saja. Kemudian di sini saya akan melakukan pembersihan lem ya, dari sisi lem mulai dari back cover, kemudian frame LCD dan lain-lain. Pokoknya lem saya akan bersihkan. Dan ini sudah saya bersihkan ya. Kenapa saya skip? Karena pembersihan lem butuh waktu yang lama, dan jika saya rekam HP saya tidak muat memorinya ya, maklum HP kentang. Lanjut di sini saya akan buka stiker garansinya, karena ini lumayan menghalang jika dibiarkan seperti ini. Jadi harus dibuka ya, karena mengganjal proses pengeleman LCD. Hal yang biasa kita lupa yaitu yang ini, saringan speaker earpiece-nya ya, biasanya melengket di LCD yang lama, dan ini harus kita pindahkan ke LCD yang baru. Biasanya saya menempelnya langsung ke bagian sini, bagian mesinnya, bagian framenya. Saya lem dengan hati-hati ya, jangan sampai kena lensa kameranya ya, jangan sampai lensa kamera kena lem. Ini ada sedikit lem yang di atas kameranya, saya coba bersihkan. Lanjut saya coba lem ya, bagian atas saya kasih lem beningnya yang transparan, karena di situ ada sensor proximity. Jadi kalau dikasih lem hitam itu bisa menutup sensornya, dan pada akhirnya sensornya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian selebihnya saya kasih lem hitam ya.
Kenapa saya lakukan ini? Karena lem hitam itu gampang kita lihat ya, jadi maksudnya tidak belepotan ya lem hitam ini. Tapi kalau lem bening itu tidak terlihat yang sisa-sisa belepotannya, jadi tidak bisa kita bersihkan. Kalau hitam kan kalau terjadi belepotan itu bisa kita lihat dan bisa kita bersihkan. Misalkan ini frame LCD-nya ada lem yang keluar, ya misalkan terkena bagian dalam, itu kalau warna hitam kelihatan. Sementara kalau bening itu tercecer di bagian dalam tidak kelihatan dan pada akhirnya melengket nantinya ke LCD-nya. Ya, hal itu bisa menyebabkan nanti kalau terjadi sesuatu pembongkaran LCD-nya, kalau kita mau bongkar itu agak susah. Salah sedikit LCD-nya bisa rusak kalau kita bongkar ulang kalau menggunakan lem bening ya. Tapi kalau lem hitam kan ini yang lem yang masuk ke bagian tengah bisa kita lihat dan bisa kita bersihkan. Setelah itu saya keruk lemnya ya. Jadi ini kalau tidak dikeruk, pas kita tempelkan LCD itu akan meluber kemana-mana ya. Jadi saya keruk bagian itu ya, jadi tersisa hanya lem yang kan ini ada selanya ya. Jadi kita keruk itu pasti ada sisa lem yang melengket pada tempatnya ya. Jadi saya keruk ya untuk membersihkan ya. Cara ini terbukti tidak membuat lemnya menjadi belepotan. Jadi kalau ada masalah di kemudian hari kita mau buka LCD itu gampang, tidak merusak LCD-nya karena lemnya tidak belepotan. Lanjut, saya mau tempel LCD-nya. Saya presisikan dulu ya, jangan langsung tempel dan akhirnya tidak presisi ya. Jadi dipresisikan dulu baru kemudian kita rekatkan. Setelah ini dianggap sudah presisi, saya tidak langsung jepit atau ikat ya, melainkan saya akan rakit ulang semuanya terakhir sampai selesai mengelem bagian back cover. Karena ini back covernya juga di lemnya, jadi nanti sekalian satu kali jepit antara lem LCD dengan lem back cover ya. Jadi saya tidak dua kali jepit lagi ya, atau dua kali ikat lagi. Jadi ini harus dikerjakan dengan cepat sebelum lem LCD-nya kering. Lalu di sini saya akan lem bagian back covernya ya, yang ini yang saya bilang tadi ya, back covernya kita lem. Saya taruh lem di bagian framenya seperti ini, lalu memasang kembali back covernya. Barulah kemudian saya jepit semuanya menggunakan jepitan jemuran yang sudah dimodifikasi seperti ini. Ini sudah dikasih double tape busa ya, jadi ini aman terhadap LCD-nya, tidak akan membuat LCD-nya pecah. Oke, di sini saya coba nyalakan HP-nya dalam keadaan seperti ini. Ini nggak ada fungsinya sih, cuman saya iseng aja ingin menyalakan. Dan ini akan saya jepit dan biarkan selama beberapa menit, sekitaran 15 menit sampai 1 jam. Dan ini setelah beberapa menit, sekitaran 30 menit, barulah kemudian saya akan membuka jepitannya. Dan ini tinggal kita bersihkan sisa-sisa lemnya menggunakan minyak telon ya. Lalu di sini saya akan melakukan pengecekan. Ya, ini bisa dilihat ya, kalau LCD-nya nggak rapat itu biasanya ada cahaya yang tembus keluar kalau dilihat dari sisi samping. Ya, seperti ini biasanya ada cahaya kalau LCD-nya nggak rapat ya. Jadi ini saya cek ya. Aman ya, nggak ada cahaya yang keluar, yang tembus keluar. Berarti ini LCD-nya sudah dijamin rapat.
Selanjutnya di sini saya akan pasang tempret gelasnya ya. Tempret gelas ini saya berikan gratis ya. Ya, jadi ini semuanya sudah mulus kembali ya. Bisa dilihat ini mulus, tidak ada sisa-sisa lem, dan ini siap diserahkan kembali kepada pemiliknya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.